Sugeng rawuh. Kemudian mungkin calon hakim juga diberi semacam pembahanaan, sirekapnya tidak bisa update bagus gitu. Nah kemudian ahli yang dihadirkan memang. Nama anak saya Prof. Nida. Saya menemukan bahwa yang tidak pernah dilihat oleh para pengamat, oleh para ilmuwan adalah fungsi persidangan di MK ini sebagai alat, sebagai mekanisme untuk meredam konflik. Ini penting. Kenapa begitu? Karena pemilu kita sebenarnya kehilangan fungsi untuk meredam konflik. Pemilu kita justru seringkali melahirkan konflik-konflik baru. Pertanyaan besar, kenapa kita berpemilu? Itu jawabannya harus dicari di urusan mengelola konflik. Daripada Prabowo, Anies dan Muhaimin Iskandar disuruh bermain panco atau lomba lari karung, atau berantem seperti zaman dulu ya, perang paregrek atau apapun namanya, mending suruh berpemilu mereka. Kira-kira begitu gampangnya. Daripada menggunakan bullet, peluru, mending menggunakan ballot, menggunakan surat suara. Sesederhana itu prinsip pemilu sebenarnya, yaitu mengelola konflik agar konfliknya diselesaikan dengan suara rakyat. Tapi urusan suara rakyat itu kan tidak simpel, tidak sederhana. Kapan kita bisa memperoleh suara rakyat? Jawaban pertama adalah kalau rakyat merasa ideologi kita, ideologi yang dipegang itu sejalan dengan kehendak rakyat. Kalau dijajar, sejak dulu saya konsisten mengatakan ini, bahwa para kandidat presiden kita kalau dijajar itu tidak punya pijakan ideologi yang jelas. Bedanya apa Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo? Rekan-rekan mahasiswa kalau ditanya, mana di antara mereka yang bisa menurunkan UKT? Ada nggak? Penggemar iPhone 15 yang harus menyewa kemarin mau lebaran? Pertanyaan simpel, yang bisa menurunkan harga iPhone siapa? Anies, Ganjar, atau Prabowo? Yang mana yang bisa menurunkan? Tidak ada yang bisa menjawab. Mahasiswa nanti akan menjawab, kan isinya bukan itu. Pokoknya intinya tidak bisa menjawab. Mahasiswa di Inggris bisa menjawab. Partai buruh atau partai liberalkah yang bisa menurunkan harga iPhone? Yang bisa menurunkan UKT bisa menjawab pertanyaan sekonkret itu. Mahasiswa di Australia bisa menjawab siapa yang bisa menurunkan UKT, calon dari partai buruh atau partai liberal. Semewah itu demokrasi di sana. Kita bisa mengetahui hal paling kecil. Harga cabai akan naik atau akan turun kalau sebuah partai menang. Kenapa? Karena ideologinya jelas. Ideologi kanan atau ideologi kiri. Kalau kanan kira-kira mereka memandang bahwa pasar harus mengelola produksi, distribusi, dan kesejahteraan. Kiri memandang bahwa negara lah yang bertanggung jawab. Karena negara bertanggung jawab, maka pajak harus naik. Karena sekolah harus gratis, internet gratis. Kalau pajak naik, maka harga iPhone meningkat. Kira-kira segampang itu. Kalau yang berada di jalur kanan, maka atau yang di kiri tadi kita tuntaskan, karena iPhone naik maka UKT akan turun karena negara yang menanggung. Udah jelas itu. Kalau di jalur kanan, maka pasar yang harus mensejahterakan. Cara pasar mensejahterakan adalah ekonomi harus bergerak. Biar ekonomi bergerak, maka negara jangan majekin banyak-banyak itu. Tadi iPhone naik ya kalau kiri ya. Kalau kanan memandangnya negara jangan narikin pajak. Kenapa? Agar orang belanja iPhone, agar ekonomi bergerak. Karena itu iPhone harus dimurahkan, pajak penghasilan diturunkan. Kalau orang punya uang lebih banyak, orang akan belanja. Beli HP baru lebih rutin begitu kira-kira. Sejelas itu, setegas itu, seclear itu, sehingga iPhone naik atau turun, UKT naik atau turun jadi jawaban yang jelas. Sekarang kita berantem membela Prabowo, Anies, dan Ganjar itu apa dasarnya? Tidak ada. Karena tidak ada, maka konfliknya mengada-ada. Isu etnis lah dikeluarkan, isu apapun dikeluarkan. Lihat konflik di DKI, Arab lawan Cina coba. Jadinya kan begitu. Dulu itu Ahok lawan Anies. Saking nggak bisanya orang membedakan secara ideologis, isu etnisnya yang dikeluarkan, agama yang dikeluarkan. Memang begitu. Ketika ideologi dan program tidak jalan, money politics. Udah, gitu aja urusannya. Poin saya, rekan-rekan sekalian, pemilu akhirnya hanya melahirkan konflik-konflik baru. Sehingga setelah pemilu kita bukannya lega selesai urusan, tapi
banyak ikutan kerusakannya. Di beberapa daerah bahkan tadinya akur-akur mau pilkada panah-panahan gitu. Tadinya nggak ada masalah, begitu mau pilkada bermasalah. Di Jawa Timur itu kami mau pilgub seperti apapun sama semua isinya ya orang NU. Apa ya bedanya nanti gitu ya? Orang NU juga itu akhirnya dibedakanlah soal terah siapa, terah bagaimana begitu. Pernah di salah satu tempat di Jawa Timur, di tempat yang paling bersumbu pendek, kelahirannya Prof Mahfud itu di Sampang, akur-akur tadinya sebelum pemilu, yang mau berpemilu itu orang-orang NU semua, calegnya orang NU semua, satu masuk P3, satu masuk PKB. Apa dong yang jadi dasar berantem? Tidak ada. Lalu kemudian urusan terah Kiai Utara, Kiai Selatan jadi berantem, mereka kemudian saling membakar, tapi kalau membakar aset saudara nggak tega, yang dibakar adalah kantor DPRD. Tetap ada ekspresi kekerasan gitu ya, tapi masa mau membakar pesantren sebelah? Siapa tahu anaknya pernah mondok di situ. Jadi sama-sama NU, gara-gara beda partai berkonflik. Poinnya adalah kemudian apa yang akan meredam konflik pemilu itu? Bisa lihat berikutnya, Mas. Mari kita lihat ini gambar apa ini kira-kira? Jembatan. Nggak bisa bergerak ya, saya pembuatnya agak bergerak sebenarnya. Balik lagi ke sana. Oh, ini karena online ya. Nah, ini biar keren dikit lah, biar kelihatan saya berpikir membuatnya. Ini apa ini Bapak sekalian, teman-teman semua? Apa ini coba? Coba lihat lagi Pak. Apa coba ini? Bumper mobil ya. Beda banget ya antara jemuran sama ini bumper mobil. Alat yang kita sebenarnya pikir tidak, ini apa sih fungsinya ini ya? Di mobil dipasangi bumper itu kita tidak tahu fungsinya. Kalau diganti audionya kita tahu apa fungsinya, dikasih GPS ada fungsinya dan seterusnya. Kalau bumper ini hanya akan berguna mencegah kerusakan lebih besar kalau mobil kita mengalami kecelakaan, ya enggak? Kalau sepeda motor kan nggak pakai bumper, mau tabrakan ringan, tabrakan itu ya udahlah, kerusakannya sebegitu. Tapi rekan-rekan semua, bumper. Jadi argumen bumper ini yang ingin saya pakai untuk melihat bagaimana fungsi proses persidangan di MK ini sebagai cara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mari kita lihat berikutnya bagaimana pemilu itu dikelola sebagai sebuah dispute. Jadi Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan semua, setelah pemilu lumrah ada dispute, ada perselisihan. Kadang-kadang perselihannya karena hal-hal kecil, kadang-kadang karena hal-hal besar. Ilmu politik misalnya membedakan antara dispute terkait dengan proses pemilu dengan dispute terkait hasil. Ada juga konsep tentang electoral malpractice, malapraktek pemilu. Itu pun juga dibedakan antara malpraktek yang menentukan hasil akhir dengan yang tidak menentukan hasil akhir. Dan cara terapinya juga beda-beda. Tapi pada intinya selalu ada banyak electoral dispute. Mari kita lihat, ada setidak-tidaknya atau ada pada umumnya 7 cara untuk mengelola perselisihan pemilu itu yang sering dibicarakan dalam studi politik. Yang pertama adalah dialog dan komunikasi. Kita lihat saja cepat-cepat. Yang kedua adalah penegakan hukum dan proses legal. Nanti saya akan kembali ke beberapa detailnya. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, mediasi dan resolusi konflik oleh pihak yang netral dalam pemilu itu. Kemudian ada proses yang bersifat inklusif. Dan yang keenam itu demo dan protes secara damai, itu dipersilakan. Dan yang paling penting terakhir itu adalah civic education dan media literasi.